Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ilal yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian khatib tidak lupa berwasiat khusus untuk diri khatib dan kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita kerjakan seluruh perintahnya dan kita tinggalkan seluruh larangan yang diharamkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah khatib bacakan tadi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 29 Sya'ban, atau kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebagaimana kita sering membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan kepada kita 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada salah satu bulan yang sangat istimewa,
iaitunya bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya apapun ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan nanti, itu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Contohnya saja, ketika kita bersedekah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, andaikan umatku mengetahui tentang keutamaan di dalam bulan suci Ramadan tersebut, maka umatku akan meminta kepada Allah, seandainya setiap bulan itu kalau bisa itu bulan suci Ramadan. Jadi dalam 12 bulan itu, kalau bisa setiap bulannya itu adalah bulan suci Ramadan. Saking besarnya keutamaan bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui tentang seputar bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitunya tentang masalah niat. Bahwasannya niat ini merupakan suatu hal yang prinsip. Dan niat ini juga termasuk ke dalam rukun puasa. Artinya adalah jika kita tidak melafazkan niat di bulan suci Ramadan, maka niat puasa yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya suatu pekerjaan itu tergantung kepada niat, dan apa yang kita niatkan maka itulah yang akan kita dapatkan. Maka timbul pertanyaan bagi kita, kapan niat puasa itu kita lafazkan? Berdasarkan niat puasa ini, ada sebagian ulama yang berpendapat. Yang pertama itu pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi, yang mengatakan bahwasannya niat puasa itu sudah bisa kita lakukan itu ketika kita selesai melaksanakan berbuka atau setelah kita melaksanakan solat maghrib. Dan bisa juga kita laksanakan ketika kita selesai melaksanakan solat tarawih, ketika kita selesai melaksanakan sahur. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Beliau mengatakan bahwasannya niat puasa itu kalau bisa itu kita lafazkan setiap hari. Karena apa? Karena takutnya ketika kita nanti telat bangun, ketika nanti kita terlalu asik makan, maka kita lupa melafazkan niat ini. Maka dianjurkan niat ini dibaca setiap hari. Kemudian yang kedua, pendapat dari Imam Maliki mengatakan bahwasannya niat puasa ini itu kita lafazkan cukup di awal Ramadan saja. Kita niatkan kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini sebanyak 30 hari. Jadi kalau kita niatkan puasa kita sebanyak 30 hari, ini juga ada pendapat yang menjelaskan tentang ini. Lalu timbul pertanyaan, apakah niat puasa ini boleh kita lafazkan dengan bahasa Indonesia? Maka kalau kita buka di dalam kajian kitab fikih, kita buka tentang pembahasan fikih, bahwasannya niat puasa ini itu boleh kita lafazkan dengan bahasa Indonesia. Karena kita sama-sama mengetahui orang tua kita, terutama yang berada di kampung-kampung, yang rasanya sulit untuk menghafal bahasa Arab,
Makanya cukup dengan melafazkan bahasa Indonesia. Ini juga diperbolehkan. Kita boleh memilih dengan lafaz bahasa Arab dan kita boleh memilih dengan lafaz bahasa Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus kita perhatikan selama bulan suci Ramadan adalah yaitunya tentang apa-apa saja yang membatalkan puasa kita. Karena di dalam kitab fikih itu dijelaskan bahwasanya ada 9 hal yang membatalkan ibadah puasa. Selain dari 9 ini, maka itu tidak termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa kita. Yang pertama yang membatalkan hal-hal puasa kita di bulan suci Ramadan adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga, baik itu makanan maupun itu benda. Yang pertama adalah mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, dan yang keempat, yang kelima adalah kubur dan dubur. Makanya ketika kita memasukkan sesuatu benda atau makanan ke dalam mulut kita, sebaiknya jangan kita lakukan di siang hari pada bulan suci Ramadan. Karena takutnya benda tersebut bisa tertelan, dan kalau sampai itu tertelan, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dapat membatalkan puasa kita di bulan Ramadan adalah muntah dengan sengaja. Karena muntah ini terbagi juga ke dalam 2 macam. Ada muntah yang secara sengaja dan ada juga muntah yang secara tidak sengaja. Muntah yang secara disengaja ini adalah ketika kita memancing-mancing sesuatu atau benda, kita masukkan ke dalam mulut kita sehingga menimbulkan kita untuk muntah, maka ini dapat membatalkan puasa kita. Namun muntah yang tidak disengaja ini adalah ketika kita pergi atau perjalanan jauh, namun sehingga kita membuat kita mabuk, maka ini tidak membatalkan puasa kita, karena ini tidak termasuk ke dalam hal-hal yang kita sengaja. Ini secara tidak kita sengajai, termasuk ke dalam ibu-ibu yang hamil. Ketika muntah, ketika mual di bulan suci Ramadan, maka ini tidak dapat membatalkan puasanya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ada muntah yang secara tidak sengaja ini, itu dapat membatalkan puasa kita. Di dalam kajian fikih itu dijelaskan, apabila kita muntah secara tidak sengaja, kemudian bekas muntah itu masih tersisa di dalam mulut kita, maka jangan langsung kita telan. Karena apa? Karena kalau kita telan bekas muntah tersebut, maka itu najis dan itu dapat membatalkan puasa kita. Makanya ketika kita muntah secara tidak sengaja, alangkah lebih baiknya kita ambil air, kita kumur-kumur, baru kita buang, dan baru kita telan air ludah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, yaitunya berhubungan suami istri pada siang hari. Yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik itu berhubungan suami istri maupun tidak berhubungan suami istri. Yang kelima, haid. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, murtad. Murtad di sini artinya adalah tidak hanya keluar dari agama Islam atau pindah agama dari Islam ke Kristen, Islam ke Buddha, Islam ke Konghucu. Murtad yang dimaksud di sini adalah ketika kita mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, ketika kita mengatakan solat 5 waktu itu tidak wajib, ketika kita mengatakan zina itu halal, ketika kita mengatakan mencuri itu halal, maka ini juga termasuk ke dalam murtad. Kemudian yang terakhir adalah hilangnya akal kecuali tidur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi inilah beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita nanti ketika bulan suci Ramadan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga puasa Ramadan yang kita kerjakan tahun ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menghabiskan waktu
waktunya di masjid dan di musola ketimbang di rumah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ilal yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati bersama kebenaran dan saling menasihati bersama kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.